Halo, pada video kali ini kita akan mempelajari salah satu mata kuliah pada jurusan ilmu komputer, yaitu sistem terdistribusi. Dalam sistem terdistribusi ini, ada beberapa materi yang harus kita kuasai, yaitu yang pertama, ada thread, client server, dan agent. Yang kedua, ada sistem operasi dan komponen pendukungnya. Yang ketiga, ada proses. Yang keempat, ada synchronization atau sinkronisasi. Yang kelima, ada consistency and replication. Yang keenam, ada fault tolerance. Yang ketujuh, ada security. Dan yang terakhir, ada distributed object based system. Kali ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang synchronization atau sinkronisasi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke PPT-nya. Synchronization atau sinkronisasi. Yang pertama, ada pengertian sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Sinkronisasi umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Penyelesaian terhadap masalah ini sangat penting karena pengembangan teknologi sistem komputer menuju ke sistem multiprocessing. Yang berikut ada sinkronisasi clock. Algoritma untuk sinkronisasi dalam sistem terdistribusi memiliki beberapa sifat. Yang pertama, ada informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Yang kedua, keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Yang ketiga, peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem harus dihindarkan. Yang keempat, tidak tersedianya clock atau sumber waktu global yang akurat. Sinkronisasi merupakan bagian penting untuk kerjasama dalam pemakaian sumber daya berbagi atau sharing resources, pengurutan kejadian, dan kesepakatan clock tersebar. Yang berikut ada sinkronisasi stick forward. Cara yang paling mudah untuk menentukan waktu adalah dengan bertanya langsung ke server waktu atau Universal Coordinate Time (UTC). Hanya saja akan banyak perbedaan dalam request karena waktu merupakan dasar dari cara berpikir, dan akibat tidak adanya sinkronisasi clock juga sangat dramatis seperti yang dilihat pada contoh sebelumnya, sehingga wajar saja bila dalam pembahasan sinkronisasi dimulai dengan pertanyaan sederhana. Yang berikut ada clock logika. Boleh dikatakan semua komputer memiliki rangkaian pencatat waktu. Walaupun penggunaan kata clock sudah meluas, kata yang lebih tepat adalah timer untuk merujuk komponen dari rangkaian tersebut. Timer ini menggunakan kristal quartz sebagai sumber frekuensinya. Walaupun frekuensi osilator pada osilator kristal biasanya stabil, tetap saja tidak mungkin menjamin bahwa semua kristal yang bekerja di berbagai komputer memiliki frekuensi persis sama. Selalu ada sedikit perbedaan yang terjadi dan mengakibatkan perbedaan waktu pula yang disebut clock skew. Yang berikut ada algoritma Lamport. Menurut Lamport, sinkronisasi clock tidak harus dilakukan dengan nilai mutlak clocknya, karena yang diperlukan dalam sinkronisasi proses adalah urutan proses tersebut. Jadi yang dipentingkan adalah konsistensi internal clock, bukan apakah clock tersebut harus sama persis dengan waktu real. Clock jenis ini biasanya disebut clock logika. Pengurutan peristiwa sejumlah problem yang penting akan terpecahkan bila pengurutan peristiwa yang jelas dapat dibuat, bahkan bila waktu realnya tidak diketahui. Untuk mensinkronkan clock logika, Lamport mendefinisikan relasi yang disebut happened before. Yang berikut ada algoritma sinkronisasi clock. Frekuensi tick clock logika tergantung dari nilai yang dimuat ke counter.
Nilai ini yang menentukan resolusi clock. Interval waktu yang lebih kecil dari resolusi tidak dapat dibedakan. Laju pergeseran clock adalah perubahan offset antara clock dengan nominal referensi ideal per unit waktu yang diukur di referensi. Clock hardware hanya berupa nilai di dalam register seperti nilai 32 bit yang kelak di rollover. Ada 4 bagian dalam sinkronisasi clock, yaitu algoritma Christian, algoritma Berkeley, algoritma rata-rata, dan sumber clock eksternal jamak. Yang berikut ada penggunaan clock sinkron. Pelaksanaan sinkronisasi clock dalam skala luas terjadi baru-baru ini saja, yang salah satu teknologi enabling-nya adalah internet. Mungkin mensinkronis jutaan clock dalam orde milidetik dengan UTC. Berbagai algoritma baru yang menggunakan clock sinkron mulai bermunculan. Berikut ini contohnya. Yang pertama ada Atmos Once Message Delivery. Yang kedua ada Consistent Edge berbasis clock. Yang berikut ada algoritma terpusat. Pada algoritma terpusat, kondisi mutual exclusion atau mutex ditangani oleh sebuah proses yang dipilih sebagai koordinator untuk mengatur entry ke critical region. Setiap proses yang ingin meminta mutex mengirim pesan request ke koordinator. Bila proses tersebut menerima pesan reply dari koordinator, maka proses tersebut diizinkan masuk ke daerah kritis. Sudah keluar dari daerah kritis, proses mengirim pesan rilis ke koordinator dan melanjutkan eksekusinya. Yang berikut ada algoritma pemilihan. Banyak algoritma tersebar membutuhkan sebuah proses yang berfungsi sebagai koordinator, inisiator, sequencer, atau pelaksana fungsi khusus lain. Beberapa contoh seperti koordinator pada algoritma mutual exclusion terpusat. Bila koordinator tersebut mengalami kegagalan karena hostnya down, sistem harus dapat melanjutkan eksekusi hanya dengan memulai lagi sebuah copy proses koordinator baru di host lain. Algoritma yang menentukan di mana copy koordinator baru tersebut harus dimulai lagi disebut algoritma pemilihan. Ada 2 algoritma pemilihan yang akan dibahas untuk 2 jenis konfigurasi sistem tersebar. Pertama, probability algoritma ring. Jadi baik, demikian presentasi tentang materi synchronization atau sinkronisasi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.